Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam kegiatan hari ini, sebaiknya kita baca doa terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin doa? Ya, silakan. Mari teman-teman kita baca doa bareng-bareng ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Teman-teman, terima kasih karena hari ini teman-teman bisa membersamai dalam kegiatan hari ini. Sebelumnya teman-teman udah ada yang pernah mengikuti kegiatan kelompok belum? Belum ya. Karena teman-teman belum ada yang pernah mengikutinya, jadi takutnya bingung. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu bentuk pelayanan dalam BK dengan format kelompok. Harapannya bisa membantu potensi dalam diri teman-teman, bisa mengembangkan bakat teman-teman dan menambah keberanian untuk berbicara di depan umum. Jika nanti ada rahasia ataupun aib yang teman-teman kita bicarakan dalam bimbingan kelompok ini, cukup dirahasiakan dalam bimbingan kelompok ini saja, tidak di luar daripada itu. Nah teman-teman, dalam bimbingan kelompok itu ada dua topik, di mana ada topik tugas dan topik bebas. Di mana pada topik tugas itu yaitu dari saya sendiri. Nah sedangkan topik bebas itu dari teman-teman. Sebelum kita masuk ke topik yang akan kita bahas, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu biar nggak terlalu tegang ya. Boleh. Enaknya dari mana kita kenalannya? Boleh kita kenalan. Jadi nanti kenalannya itu sebutkan nama sama sebutkan hewan kesukaan kita, terus kita tepuk tangan semuanya. Bisa dimengerti semuanya? Bisa. Saya. Oke, silakan. Zulfa burung, Dari penguin, Dersa kuda, Maisa kucing, Asia ikan, Nisa kelinci, Malai kelinci. Gimana teman-teman? Udah kenal semua belum? Tapi masih tegang? Apa udah rileks? Bisa kalau hewan kesukaan ini apa? Suka ya? Bukan. Apa ya? Oh, Apa? Jepang kalau hewan kesukaan Asia apa? ikan. Tapi teman-teman udah pada kenal semua ya? Udah. Ya. Nah, karena udah pada kenal semua, jadi kita masuk dalam topik pembahasan kita hari ini. Kan tadi topiknya udah dijelasin sebelumnya, teman-teman ingin memilih topik apa? Topik tugas ya? Karena teman-teman memilih topik tugas, jadi topik tugas itu dari saya sendiri. Topik hari ini itu adalah tentang percaya diri. Karena kita lagi jenjangnya kuliah gitu mahasiswa, jadi percaya diri itu penting gak sih ya kan? Apalagi kita sering presentasi gitu. Karena percaya diri itu penting, jadi kita membahas itu ya teman-teman. Nah sebelumnya teman-teman udah ada yang tahu belum tentang percaya diri itu apa? Boleh dijelasin dari Julfa? Jadi menurut saya itu percaya diri adalah keyakinan atau kepercayaan pada diri kita sendiri bahwa kita bisa untuk melakukan sesuatu itu dengan baik dan benar. Terus ciri-cirinya itu mungkin kita lebih bersikap positif dan optimis karena diri kita itu benar gitu, kita percaya kita tuh bisa melakukannya gitu. Jika orang lain bisa, maka kita juga bisa.
Terima kasih juga, bagus sekali penjelasannya. Dilanjut. Iya, kalau misalnya saya percaya diri itu ketika kita tuh enggak lagi sama diri kita sendiri, sama apa yang tadi dibilang sama Dino ya, sama kita juga enggak ragu untuk mengambil keputusan sendiri, percaya sama diri kita sendiri teman-teman kita itu seperti apa gitu kan. Kalau misalnya ceweknya dengan kita sampai berbicara juga bisa termasuk kita tuh udah percaya diri. Jangan sama. Aku tuh kayak jadi itu tidak ragu, tidak ada menginspirasi hal baru, percaya diri aja. Bagus penjelasannya. Silakan dilanjut, Mister. Kalau menurut saya itu percaya diri itu yakin gitu ya, atau percaya bahwa kita bisa gitu melakukan sesuatu yang baik. Misalkan kayak kita itu mau melakukan presentasi ya, dari mana kita kan maju di depan gitu ya. Nah itu tuh kalau misalkan percaya diri itu ya percaya gitu kalau kita tuh bisa gitu. Terus ciri-cirinya itu ya optimis gitu, optimis bahwa bisa terus berarti. Bagus Mister penjelasannya. Terima kasih. Silakan dilanjut Tasya. Jadi menurut saya kalau percaya diri itu pandangan positif terhadap diri sendiri gitu ya. Itu pengertiannya ada tuh ciri-cirinya yaitu berani dan bisa menerima gitu ya. Ketika kita apalagi kita seorang siswa gitu ya, pasti ada presentasi kelompok ataupun hal apapun itu yang membuat kita ini ngomong di depan orang banyak. Nah itu kita penting banget mempunyai percaya diri itu, salah satunya itu dengan berani kita bisa gitu, kita bisa. Bagus menurut penjelasannya. Silakan dilanjut Nisa. Baik, kalau menurut saya percaya diri itu ke sikap yakin pada kemampuan diri sendiri. Jadi dia yakin kemudian bertindak gitu, terus membuat diri dia berani. Terus kalau ciri-cirinya itu seperti tidak takut gagal, jadi dia percaya diri dan tidak takut menghadapi kegagalan. Bagus sekali penjelasannya. Terima kasih. Silakan dilanjut. Kalau saya itu percaya diri itu kayak berani untuk menjadi diri sendiri. Yang mana di diri sekarang tuh kayak gimana sih, kayak ngituin orang gitu, kayak aku tuh harus jadi orang itu, kayak orang itu gitu tuh. Tapi kan itu membuat kita tertekan ya. Jadi contohnya kayak misalnya kita harus optimis dengan apa yang kita bisa gitu. Ya harus seimbang lah, cocok sama diri kita ya. Bagus sekali penjelasannya. Terima kasih teman-teman. Dari penjelasan tadi bagus semua. Dari teman-teman sini ada yang bisa menyimpulkannya, salah satu orang dari semua penjelasan teman-teman tadi? Boleh silakan. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa percaya diri itu adalah percaya kepada diri kita sendiri gitu, untuk lebih berani menyuarakan atau berpendapat kepada orang lain di depan halayak orang lain gitu. Jadi itu sikap percaya diri. Nah, terima kasih ya Zulfa, bagus sekali penjelasannya. Teman-teman sendiri kan udah tahu apa percaya diri. Nah sekarang teman-teman pilih salah satu kata tentang percaya diri. Apa itu percaya diri? Kayak contohnya, saya berani maju ke depan. Terus teman-teman jelasin kenapa pilih kata itu. Teman-teman mengerti tidak? Iya ya, ngerti ya. Boleh dimulai dari ujung dulu. Satu kata yang ingin dijelasin. Percaya diri. Menurut kamu percaya diri itu apa sih di dalam diri kita? Berani mencoba hal baru, seperti
Ya apa santai aja teman-teman, kita jelasin apa aja yang kita ketahui tentang percaya diri itu. seperti kita mencoba hal baru, berarti seperti mengikuti organisasi itu, juga seperti berkontribusi itu dalam masyarakat bisa. Jadi percaya diri itu kayak mengikuti organisasi, terus berhubungan dengan masyarakat juga kayak bagus penjelasannya. Silakan kita lanjut di sini. Menurut saya sih kayak optimis sih, kayak kita tuh kayak bisa gitu. Jadi kita mencoba hal baru seperti kayak Deza sampaikan. Jadi kita jangan stuck di sini aja gitu. Jadi kita harus kayak berkembang gitu, jangan pengalaman cuma itu doang, nggak coba yang baru. Nah, teman-teman ada lagi nggak yang mau menceritakan? Sama kayak tadi ya, sama kayak tadi. Boleh bisa silakan. Menurut saya rasa percaya diri itu ya sama aja kayak berhasil gitu. Apa sih? Berhasil, jadi ketika kita udah mempunyai rasa percaya diri gitu ya, kayak misalkan tadi mencoba hal-hal baru, terus mencari pengalaman dengan mengikuti organisasi misalnya gitu. Nah itu insya Allah gitu ya, kalau misalnya kita udah punya percaya diri gitu, rasa percaya diri, insya Allah itu akan memuaskan gitu hasilnya. Terima kasih Meisha. Ada lagi tidak teman-teman yang ingin menyampaikan? Jadi menambahkan ya, dari yang teman-teman bilang itu kan emang benar banget, dan emang penting banget sih percaya diri ini buat diri kita sendiri, selain untuk apa sih, biar kita tuh lebih baik lagi gitu kan. Biar kalau misalkan kita mau nyampein sesuatu juga kita bisa dengan lancar, kayak bicaranya dengan apa ya, dengan nggak terbata-bata juga bisa, karena kita tuh percaya diri ngomong depan hal yang bagus ya. Jadi emang apa ya, percaya diri itu penting ya buat kita, dan terus dilatih buat tetap percaya diri sama kemampuan diri kita sendiri, dan jangan mendalamkan kemampuan kita. Bagus sekali penjelasannya, terima kasih. Silakan sebelah sini. Ada yang ingin menyampaikan? Ya, jadi menyampaikan ya, ada di sini. Jadi percaya diri juga dalam hal kita berpresentasi di kelas. Contohnya kayak kita menambahkan pertanyaan, kita kadang nggak merasa percaya diri mau nambahin, tapi kayaknya aku salah gitu. Nah itu jangan begitu. Kita nggak akan percaya diri sih kalau kita nambahin itu kan nggak bakal diterima. Mungkin nanti bakal ada orang yang bisa nambahin yang lebih baik lagi gitu. Jadi itu bisa menutupi. Jadi yang penting kita tuh percaya diri aja dulu, nambahin aja dulu nih, jangan takut salah dulu. Ya, bisa silakan, ada yang ingin disampaikan? Ya, masuk dengan dunia. Jadi hitungnya tuh kita tuh maksudnya kita harus bisa gitu ya. Maksudnya sebelum memulai itu kita harus punya niatan, kita bisa gitu ya, bisa. Jangan berpikir negatif dulu gitu ya. Makanya itu kita penting ya untuk berpikir yang baik, untuk berprasangka yang baik nantinya bagaimana gitu kan. Maka dari itu pikiran kita itu harus dipikirkan dengan hal-hal baik itu. Kita bisa gitu. Bagus sekali ya sih. Bisa? Ada yang disampaikan tentang percaya diri? Mungkin lebih bertanggung jawab sih, kayak mungkin dia ngelakuin sesuatu hal yang mungkin kayak ngelakuin sesuatu hal gitu ya, jadi dia juga harus bertanggung jawab apa yang dia lakukan dia gitu. Lebih ke ya, bertanggung jawab aja.
kasih Nisa, bagus sekali penjelasannya. Teman-teman, karena percaya diri itu kita tuh harus bisa maju lagi tanpa harus memikirkan orang lain gitu kan. Jadi biar percaya diri. Nah, ada lagi permainan. Jadi kita itu siapin kertas sama pulpen. Terus kita tulis salah satu kata untuk teman kita. Kayak contohnya Asia ke Julfa kayak bahagia gitu. Terus jelasin kenapa ngambil kata bahagia itu Julfa. Karena Julfa orangnya sering bahagia setiap hari gitu contohnya. Teman-teman mau ngerti tidak? Iya. Silakan disiapkan kertas dan pulpennya. Kertas robek. Iya boleh. Potong dulu aja biar dia kecil. Ini kita namanya ditunjuk atau menurut kita? Menurut kalian kayak juga nilai bisa gitu, misalnya kayak pengarang gitu. Tapi nanti pas dijelasinnya nggak ngikutin nama Nisa ya, kayak contohnya silakan kamu jelasin sikap apa yang kamu ambil untuk orang itu, pengarang kenapa tuh kamu ambil kata itu untuk orang itu. Jadi disebutin nama gitu. Iya. Teman-teman ngerti kan? Kamu masih bingung? Ngerti ya? Jadi kalau di tulis mana? Jangan. Ya, sikapnya ada, saling berkata sikap atau sifatnya. Kayak ceria, sedih, pemarah. Bingung ya? Sudah? Sudah semua ya? Nah, jadi kalau udah semua, kita ambilnya dari permainan lagi. Jadi nanti Reni bilang botak batok, kalau misalkan Reni bilang batok, kalian pegang siku. Kalau botak pegang kepala. Botak batok lagi contohnya botak kepala kalian pegang gitu ya. Kalau ada yang salah nanti itu yang bacain. Oh, gitu. Ya. Teman-teman ngerti ya? Ngerti ya? Kalau botak Kepala, kalau batok siku. Iya gitu. Kita simulasi dulu kali ya. Dilipat dulu itunya atau ketahuan. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Botak, batok, botak, batok, botak. Siapa ya? Oh iya, simulasi lagi ya. Botak, batok, botak, batok, botak, batok, botak, 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 batok, batok. Beda. Ngerti kan? Kita mulai aja ya. Botak, batok, botak, batok, botak, botak.
batok, batok, botak, batok, botak, 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 batok, botak, batok, batok. Ada sama sih pada konsentrasi ya. Orang nonton semua. Coba cara lain deh. Gimana kalau sambil nyanyi? Nyanyi gitu pakai barang gitu tuh. Sampai dia itu. Boleh. Nyanyi apa ya kira-kira? Barang baja yang do gitu. Iya, boleh. Yang do itu yang kena gitu. Iya, boleh. Jadi barangnya apa? Nyanyi Julfa. Iya, ada banyak orang gitu. 1, 2, 3. Barangku ada di mana? Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Mesra hijau Silakan bisa jelasin kata apa yang mengambil orang itu. Lucu kenapa? Karena menurut saya dia tuh kayak lucu ya, terus apapun itu tuh dibawa kerja gitu. Kadang kalau misalnya ngobrol terus tiba-tiba saya ketawa gitu. Kadang itu tuh kayak kalau misalkan mungkin orang tuh nganggep itu tuh nggak lucu-lucu amat gitu, tapi bisa ketawa sendiri gitu. Terus kadang kalau misalkan kita lagi sedih gitu bisa menghibur. Hari ini belum bahagia berarti ya. Alhamdulillah. Ayo kita lanjut lagi dari saya. Balonku lagi. Ya, boleh dah. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Bagus sekali hijau. Silakan Julfa dijelaskan. Biasanya menggambarkan itu nama aktif. Jadi itu di kelas. Juga itu artinya aku senang berkarya. Jadi juga itu sama ada dalam tema apa saja. Jadi juga bukan dalam materi aja, tapi juga aktif kayak sering menulis materinya di mana gitu. Senang sama siapa aja ngobrol gitu. Terus emang tipe orangnya yang gak bisa gitu. Aktif banget ya, suka. Terima kasih. Ayo kita lanjut lagi. Baru ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Bagus balon hijau. Silakan dijelaskan kata apa yang diambil. Kata Lemah lembut. kayak menurut saya tuh dia tuh kayak ngomongnya tuh kayak lembut gitu kan, gimana zaman sekarang tuh kayak ya sayang gitu ya dalam berproses. Itu masih ada ya Ini kayak sopan ya kalau jalan orang. Oke, lihat itu. Ada lagi nggak? Udah, ya kita lanjut lagi. Baru ada 5,
Jatuh hingga merah muda dan biru bersama di jaga. Satu kata ya yang saya pengen itu rajin sih. Rajin. Karena dia itu ya orangnya tuh rajin gitu. Kalau misalnya dia tugas, kalau misalnya ada tugas dia tuh kayak cek gitu. Iya. Dikerjain, sedangkan kita kan kadang kayak ya aja lah gitu kan, kayak apalagi yang orang itu rajin ya, kalau gitu ya produktif ya. Oke, terima kasih ya. Kita lanjut lagi biar semuanya kebagian. Baru ada di mana rupa-rupa warnanya merah hijau kuning abu, merah muda dan biru. Betul salam hijau dan silakan rahasia apa yang diambil dari orang itu. Satu kata untuk orang itu ceria. Hari-harinya tuh selalu ceria, bahkan membuat saya gitu ya, saya pribadi itu lagi sedih gitu ya, sampai ikutan ceria gitu. Baiknya Dia berarti ya. banget gitu. Pokoknya semoga gitu ya, selalu orang itu membuat kita gitu menjadi selalu ceria gitu. Bisa sih, terima kasih ya. Kita lanjut lagi. Berapa orang lagi yang belum? Dua ya, Dua ya? dua. Jadi sama. Coba kita, siapa dulu yang mau menjelaskan? Sulit. Iya, boleh sweet. Ya dong, silakan. Satu kata tolong ibu. Satu kata untuk orang itu heboh. Heboh. Nggak suka aja gitu lihat dia ngomong, terus kalau dia ngomong dengan cara bahasa dia sendiri gitu, suka aja. Iya. Terus membuat saya ketawa juga sih karena dia ngomong. Saya selalu berarti ya. Bagus, terima kasih. Silakan tinggal Lisa ya. Silakan Lisa. Disiplin. Lebih tepatnya disiplin waktu. Kalau dia selalu disuruh waktu kan, kalau masuk kampus selalu tepat waktu gitu. Jadi kayak kan motivasi dari dia sih. Nah, teman-teman kan sudah semua tuh ya. Satu kata yang kita ambil dari teman-teman kita. Menurut teman-teman dari yang kita jelaskan tadi itu ada nggak yang masuk ke dalam percaya diri? Dari teman-teman yang paparin. Ada yang ingin menjelaskan salah satunya? Siapa? Ada? Ada kurangnya. Benar ya. Mungkin kakaknya tadi. Jadi karena percaya itu ya dalam kata aktif yaitu sering menambahkan, sering bertanya, itu termasuk percaya diri ya, tidak takut salah gitu, tidak mau bertanya, tidak takut salah untuk menambahkan, itu termasuk dari Nah, teman-teman ada lagi tidak yang ingin menjelaskan lagi tentang percaya diri tadi yang sudah teman-teman sampaikan? Bisa? Maisha, sekarang. Ceria nggak sih? Ceria ya? Ceria ya. Kenapa tuh bisa ceria?
ya. Karena terkadang ya orang yang emang nggak percaya diri itu kayak kurang cerita gitu gak sih? Iya, Kayak iya takut gitu kan, takut itu kan iya gitu tinggi gimana gitu kan nggak mau gitu kayaknya tahu sendiri ya apa sih yang ada di pikiran kita tuh terekspresi dengan sifat kita gitu ya. Sehingga yang ceria itu salah satunya untuk percaya diri gitu kan. Dengan percaya diri itu kita menjadi ceria gitu. Ya, terima kasih Asya. Tadi kertasnya sudah dirobek ya? Sudah. Silakan kasih ke teman kalian yang kalian tulis gitu kata-kata tadi. Silakan kasih. Untuk malah. Teman-teman, kita sudah di ujung kegiatan. Nah, jadi satu lagi penyimpulan. Ada yang penyimpulan lagi dari kegiatan kita hari ini tentang percaya diri. Teman-teman sebelah sini belum ada yang ingin menyampaikan tentang penyimpulan kita hari ini. Silakan. Emang sih kayaknya kalau percaya diri itu kayak sangat penting, apalagi kita sebagai calon seorang guru gitu ya. Ya penting sekali bahwa optimis itu harus tertanam di dalam diri kita. Jadi kita tuh jangan kayak kok saya masih gini ya, kayak orang lain tuh kayak gitu bisa kayak gini. Tapi padahal kita tuh bisa aja gitu dipandang kayak bisa jadi orang lain tuh pengen jadi kita gitu. Jadi kita tuh jangan terlalu pengen kayak gitu tuh kita mau terus apa-apa gitu. Overthinking gitu kan yang sekarang mah pasti insecure lah bahasa sekarang. Jadi percaya diri tuh kayak menurut saya sih menjadi faktor utama menjadi salah satu sebagai calon guru. Terima kasih Mala, bagus sekali penjelasannya. Silakan dari sini, Delisa atau mau ya siapa? Tadi salah satu kakak yang diberi oleh Ibu Asia ya, itu kan ceria itu bisa masuk ke rasa percaya diri. Karena kan tadi kalau misalkan kita mau menambahkan atau bertanya, itu pasti mukanya itu berseri-seri. Terus kalau misalnya nggak jadi nambahin, kalau kok apa sih kayak ragu ya, itu kayak misalkan mukanya itu kayak gimana gitu, terus murung, terus ada rasa penyesalan juga gitu. Kenapa ya tadi saya nggak nambahin? Jadi kalau saya nambahin. Terima kasih Mesya, bagus sekali penjelasannya. Nah teman-teman, karena sudah di ujung kegiatan, jadi percaya diri itu penting ya, apalagi kita pertama sebagai seorang mahasiswa, apalagi kita insya Allah jadi calon guru gitu. Jadi percaya diri penting ya teman-teman ya, 100% penting nih ya. Oke, terima kasih teman-teman karena telah mengikuti sampai kegiatan akhir ini. Nah teman-teman, sebelum kita tutup, nanti kita adain lagi jadwal dunia kelompok kedua atau pertemuan kedua. Nanti untuk tempat ataupun jamnya teman-teman bisa tentuin sendiri. Nanti kita diskusikan bareng-bareng lagi tentang percaya diri ini, karena ini masih tahap awal.
Silakan sebelum ditutup kita baca doa terlebih dahulu. Ada yang ingin memimpin doa lagi sebelum ditutup? Ya, silakan. Alhamdulillah, kita semua dari sudah tahu ada topik baru ya. Sebelumnya kita berdoa. Alhamdulillah kita sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah membersamai kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.